Laga perdana Piala Dunia FIFA diselenggarakan tanggal 13 Juli 1930 di Uruguay. Prancis menang atas Meksiko dengan skor 4-1. Cuma 13 negara yang mengikuti turnamen ini. Karena jumlah tim kurang dari 16, ini jadi satu-satunya Piala Dunia tanpa pertandingan kualifikasi. Raja Romania, Raja Karol II, adalah penggemar berat sepak bola sampai-sampai prioritas utamanya adalah bikin tim nasionalnya main di Piala Dunia. Dia baru naik takhta 35 hari sebelum kejuaraan ini, tapi dia milih langsung pemain untuk timnya, dan mereka mendaftar 3 hari sebelum tenggat. Masalahnya, kebanyakan pemain bekerja di perusahaan yang nolak ngasih mereka cuti dibayar selama 3 bulan. Tapi setelah Raja turun tangan, tim tersebut langsung naik kapal ke Uruguay. Mereka beberapa kali berhenti buat ngangkut tim Prancis dan Presiden FIFA, Jules Rimet, dengan trofi di kopernya. Mereka juga harus menjemput tim Belgia dan Brasil. Mereka berbagi satu angkutan untuk menghemat uang. Tim Yugoslavia harus naik kereta 3 hari ke pelabuhan Marseille. Mereka seharusnya satu kapal sama tim Mesir, tapi tim Mesir batal datang karena cuaca buruk. Para pemain nggak bisa latihan di kapal. Padahal perjalanan itu memakan waktu sekitar 15 hari. Tapi kebanyakan tim yang datang menang di pertandingan pembuka. Wasit laga final Piala Dunia pertama berasal dari Belgia. Dia memakai jas formal dengan dasi dan celana menunggang kuda. Pilihan pakaian yang cukup unik untuk ajang olahraga. Awalnya, trofi FIFA dinamai Victory. Trofi ini terbuat dari perak sterling berlapis emas dengan wujud Dewi Kemenangan Yunani, Nike, yang sedang mengangkat piala di atas kepalanya. Beberapa tahun kemudian, nama trofi ini diganti untuk menghormati Jules Rimet, pencetus Piala Dunia dan Presiden FIFA ketiga yang bikin sepak bola mendunia. Trofi ini digilir para pemenang sampai tahun 1970. Tahun itu, Brasil menang Piala Dunia untuk ketiga kalinya dan menyimpan trofi tersebut. Tahun 1966, trofi Piala Dunia hilang selama 7 hari. Piala Dunia tahun itu seharusnya diselenggarakan di Inggris. Saat itu, trofi ini dipajang di pameran perangko di London. Meski diawasi terus selama 24 jam, pencuri berhasil membobol kotak keamanannya dan mencuri trofi ini pada hari kedua dipajang. Pencarian trofi ini langsung dilakukan. Pencurinya minta uang tebusan yang besar. Pencuri itu berhasil ditahan, tapi dia nggak membawa trofinya. Nah, trofi itu malah ditemukan anjing kampung hitam putih bernama Pickles. Seminggu setelah pencurian itu, Pickles melihat bungkusan koran di bawah pagar tanaman di kebun rumahnya di London Selatan. Pickles berhasil mengajak pemiliknya, David Corbett, mengecek temuan itu. Saat David membukanya dengan hati-hati, dia sadar koran itu membungkus trofi Piala Dunia. Begitu dipastikan kalau itu trofi asli, Pickles langsung jadi seleb di seluruh dunia. Pemiliknya diberi imbalan setara 1,5 miliar rupiah nilai uang sekarang, dan Pickles menerima suplai makanan anjing seumur hidup. Beberapa tahun kemudian, trofi baru dibuat oleh seniman asal Italia yang menang kompetisi desain. Trofi itu berwujud 2 atlet yang sedang mengangkat bumi dan terbuat dari emas 18 karat dengan sabuk dari malasit di dasarnya. Sejumlah ilmuwan berkata bumi di piala ini kopong karena jika padat, tim juara bakal kesulitan mengangkatnya. Tak ada yang melihat trofi asli pertama Jules Rimet sejak tahun 1983. Konfederasi Sepak Bola Brasil memajang trofi tersebut di kantor mereka. Tapi komplotan pencuri berhasil menyekap security gedung itu, membongkar kotak kaca anti pelurunya, dan mengambil trofi itu. Bank Negara Rio de Janeiro menawarkan imbalan besar untuk orang yang mengembalikan trofi ini. Tapi trofi ini belum ditemukan sampai sekarang. Ada yang mengatakan pencurinya udah meleburnya jadi emas batangan dan menjualnya ke salah satu pengecoran logam yang banyak terdapat di Brasil. Sistem kartu kuning dan merah baru diperkenalkan di Piala Dunia tahun 1970. Sebelumnya, wasit harus memberitahu pemain kalau mereka dikeluarkan. Di Piala Dunia Chili, wasit terkenal Ken Aston ingin mengeluarkan pemain Italia karena menendang pemain Chili. Tapi pemain Italia itu nggak ngerti bahasa Inggris dan wasitnya nggak bisa bahasa Italia. Jadi, pemain lain dan petugas keamanan stadion harus menyeret pemain itu keluar lapangan.
Sisa pertandingan itu cukup kasar. Wasit sampai kewalahan memberitahu pemain bahwa mereka harus meninggalkan lapangan. Ken Aston terus memikirkan pertandingan itu bahkan setelah pulang. Saat mengendarai mobilnya, dia melihat lampu lalu lintas dan memutuskan memperkenalkan sistem yang sama di lapangan. Emang langsung populer, tapi baru resmi diterima sebagai aturan setelah beberapa lama. Menurut aturan FIFA, pemain yang bertanding di Piala Dunia harus memakai nomor punggung 1-23. Pemain Jepang nggak mau memakai nomor punggung 4 karena pelafalannya mirip kematian dalam bahasa Jepang dan dianggap membawa sial. Jadi, mereka secara acak menentukan siapa yang memakainya. Awal pertandingan final di Piala Dunia tahun 1974 terlambat 10 menit. Soalnya pegawai konstruksi di Stadion München lupa masang bendera pojok. Pertandingan pertama tanpa gol baru terjadi hampir 30 tahun setelah Piala Dunia pertama. Inggris dan Brasil bermain imbang 0-0. Ini pertama kalinya berhasil tanpa gol karena lawan mereka punya taktik pertahanan yang bagus. Pertandingan dengan rekor jumlah kartu kuning dan kartu merah terjadi di Jerman tahun 2006. Pada pertandingan antara Portugal dan Belanda, wasit memberikan total 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Kartu kuning pertama diberikan saat pertandingan baru berjalan 2 menit. Presiden FIFA kesal dengan wasit itu, sampai berkata sebaiknya wasit itu juga diganjar kartu kuning. Tepat di tengah pertandingan babak perempat final antara Inggris dan Brasil di Piala Dunia 1962 di Chili, tiba-tiba ada seekor anjing masuk lapangan. Wasit menghentikan pertandingan, tapi anjing itu nggak bisa ditangkap. Lalu striker Inggris, Jimmy Greaves yang suka banget anjing, berlutut dan merangkak. Kemudian manggil anjing itu. Penonton bersorak dan anjing itu senang diambil. Dia membiarkan Greaves memeluknya. Pemain Brasil, Garrincha, takjub sama peristiwa itu sampai mengadopsi anjing itu. Dan Greaves menjuluki dirinya penangkap anjing Garrincha. Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia musim dingin pertama dalam sejarah. Tuan rumah lainnya menyelenggarakan ajang ini di musim panas. Piala Dunia ini merupakan pergelaran FIFA termahal. Nggak kaget sih, karena semua stadionnya dilengkapi AC dan hadiah uang untuk pemenang mencapai 658 miliar rupiah. Berdasarkan statistik menarik, tim dengan pelatih dari negara lain belum pernah menang Piala Dunia. Semua pelatih tim juara sejauh ini sebangsa dengan timnya. Negara yang paling tertarik sama sepak bola, setidaknya di internet, adalah Kepulauan Salomon. Orang-orang yang tinggal di Kepulauan Timur Laut Australia ini paling banyak mencari Piala Dunia di Google. Pelatih tim Prancis, Raymond Domenech, melatih negaranya di 2 Piala Dunia. Dia penggemar berat astrologi dan percaya kalau zodiak para pemain bisa mempengaruhi performa mereka. Dia nggak percaya Scorpio dan Leo karena menurutnya mereka akan pamer. Jadi, pemain dengan zodiak ini nggak banyak bermain.